lagi bersama Lekwan, dan kali ini kembali dengan abang-abang yang kemarin. Yang abang ini masih ingat kali ya, abang Ipul, dan ini abang Epri Kazurio. Kali ini Lekwan bakalan membahas soal struggle hidup lah, sama berjalan hidup. Hidup apa dijalanin coba? Di proses. Jangan itu jalanin, diem aja. Nikmati aja ya. Nikmati aja. Itu tuh yang kayak air mengalir. Kayak tai. Apa? Kayak tai itu. Kayak di sungai ya. Iya. Ikuti. Gak gitu ini, bodo amat mau kemana. Ada batu baru dia stuck ya kan. Aku pernah dengar abang-abang ini berjalan hidupnya lumayan Senang. strong lah ya. Strong. Enak didengar yang ada motivasinya juga. Ada juga apanya negatifnya juga ada. Tapi kalau kalian mau ambil dua-duanya nggak apa-apa. Ambil aja yang sekiranya cocok untuk kalian gitu. Nah ini di Batam, nanti nggak pernah merantau ya? Belum pernah aku merantau. Mau nyoba merantau tapi nggak diizinin. Kemana? Biasa dulu pengennya kemana? Ya ke Padang lah mau pengen. Atau ke Jawa. Ke tanah kampungnya ya. Tapi rencana sih maunya ke Kalimantan. Biar di Mana sih ini yang bikin hyper emosi lah. Ke Padang sih, ke Jawa sih. Pengennya sih Kalimantan lah. Yang emosi bertanya emosi. Saya tuh emosi Pak, cuman kan ya kan berarti bagus dong, ini dia kan ada banyak 3 perjalanan pilihan. hidupnya gitu. 3 pilihan sih. 3 pilihan aja. Itu ya. Oh 3 kayaknya. 3. Coba sama 3. Jangan lupa. Berarti tujuanmu itu pengen ke Padang, ke Kalimantan, ke Jawa sama Kalimantan gitu. Tapi nggak dibolehin. Ya, Alasannya karena nggak bisa bangun pagi. nggak bisa bangun pagi. Ya, sedikit Sulit bangun pagi. masuk logika ya. Wah ya. Nggak ada yang bangunin gitu takutnya kan. Iya. Berarti tidurnya kayak mayat. Dia tidur, bukan tidur, cuma mati nih. Sorry. Mati suri. Kapan awal mula kau nggak pernah minta sama orang tua? Awal mula kelas 2 SMK. Pas 2 sampai nggak minta sama orang tua. Terus yang nyari duit? Di uang PKL. PKL nggak kasih uang ya? Kasih lah. Gaji ya? Gaji. Kami Lumayan. enggak ya? 800.000. 800.000 sebulan. Kau pernah nggak ngerasain sulitnya kehidupan gini? Ya pernah lah. Semua orang pasti pernah. Iya, nggak mungkin. Ya sih. Nabi aja ada kesulitan hidupnya. Pernah. Coba kau Sulitannya palingan kalau di Batam kerja itu ya susah karena di PT lebih banyak mintanya cewek. ya, lebih mengutamakan wanita lah ya. Nggak tahu Indonesia ini kayak sangean semua anjing. Anjing nih kok. Makanya nggak boleh kamu. Ya kayak mana kayak anjing itu kayak kata-kata misalnya kaget atau ini. Anggaplah kalau dalam KBBI itu kayak kata-kata tambahan gitu loh. Mengekspresikan. Ya. Soalnya itu viral juga sih. Ya itu kan anjay. Anjay itu, anjay. Nggak jelas kan. Aneh. Lagi kok selama di Batam mana kerja di mana aja nih? Tapi nggak usah pula sebut apanya nama PT-nya. Ini aja lah jenis pekerjaan lah ya kan. Iya. Kerjaan palingan ya kita bertiga kan udah bareng, udah pernah kerja bareng di sebuah perusahaan online shop itu cukup lama, sekitar 2 tahun kerja. 2 tahun ya. 2 tahun kerja Hasilnya lumayan. tapi nggak ada hasil kan. Ada hasil gak kok? Hasil motor 1. Tapi kan itu kalau kerja itu hasilnya pasti ada, tapi tergantung orangnya sih. Tergantung Iya. orang. Ya kan. Kalau orangnya boros, walaupun sebesar apapun gajinya, Ya nggak ada hasil. nggak ada hasil. Ya. Cuman jadi tai itu Cuma aja. sesaat aja, cuman kayak Cuman uangnya ngalir kayak tai. Aku pernah nengok kata-kata kayak ini. Lebih baik punya uang 10 juta tapi puas daripada punya uang 100 juta tapi kurang.
ya Itu kan? namanya orang nggak punya rasa syukur bangsat. Ya kalau bersyukur itu apapun cukup lah. 100.000 kalau orang bersyukur ya cukup itu. Iyalah kalau dia merasa puas berarti lebih bermakna uang 500.000 ya kan? Ya, daripada 10 juta tapi kayak merasa kurang gitu loh. Iya. Kalau menurutku kebanyakan orang sekarang ini gaya itu nomor satu, ya kan? Iya, gue nomor 1. Gaya nomor satu, tapi Attitude nomor terakhir. soal masa depan don't care kan gue. Dipikir belakangan gitu. Ya, gue ngalir aja. Gue berapapun uangku hari ini, gue segitu juga uangku harus gue habiskan. Kayak epong gitu. Ya. Beli ini beli itu. Padahal awalnya gue biasa aja kan. Biasa aja. Nggak ganteng lagi, nggak Kecuali dia beli ini pesawat gitu loh. ya, beli Baru wah, bandaranya bandara pesawatnya bendera pesawat Ang Nadim tuh dibeli baru wah gitu kan. ya. Ini baju 300.000 Wak. Padahal di atas langit bangga kali. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Itu kata-kata Instagram loh. Pasti orang sama anak kecil pengen besok mau kerja lah, mau nyari duit biar bisa beli ini beli itu, tapi pas kenyataannya pas udah bisa kerja apa yang kau rasain? Atau malah balik bertolak belakangan sama masa kecilmu? Ya enggak sih, kalau aku kan masih kecil aku jadi start. Ya tahu ada game sebelumnya kan yang start. Kalau sekarang jadi pengusaha, jadi kalau tengok-tengok kayak gitu ya belajar juga sih, belajar jadi gimana sih ngapain karyawan, gimana sih jadi kayak pengusaha yang sukses. Oh berarti kesimpulannya tuh untuk sekarang kau kerja bukan nominal ya, nominal ya, Jadi pembelajaran. mencari ilmu ya. Berarti ya ilmu itu memang mahal sih. Ilmu memang mahal. Ya, Walaupun mahalnya itu bukan cara dengan bayar pakai uang tapi dengan pengorbanan. ya. Ngapain kita cari ilmu kecil di Cina? Sedangkan yang dekat aja ada gitu kan. Walaupun sebanyak apapun uang kalian mau beli ilmu, kalau otak nggak nyampe untuk apa ya? Berapa? Nggak mungkin operasi otak. Ganti. Kalau memory card nggak. Kalau pernah dengan dalam ya. Itu awal mula kerjamu menyenangkan kah atau Kalau awal mula kerja kan PKL lah. Ya itu memang karena ya sesuai dengan jurusan. PKL-mu apa? Aku ke jurusan kelistrikan. Terus kalau Taruh bagian listrik. Jadi itu pasang panel, wiring, instalasi, kayak gitu. Jadi kalau kau kerja sesuai dengan kemampuanmu, otomatis kau tuh ngerjainnya juga enak gitu. Maksudnya Tapi bukan enggak kalau aku ya. Aku kalau kemampuan aku dengan jurusan, tapi dengan kalau ada yang lebih bagus dari selain jurusan, itu enak juga. iya ya. Tergantung dengan sesuaian tempat. keinginan juga. Kalau misalkan kau kayak mana ya? Ya bukan keinginan, lebih kayak kenyamanan. Intinya tuh kalau kerja tuh nomor satu kenyamanan. Nomor satu. Kalau nggak nyaman, aduh sayang mama Kerja 5 jam terasa lama anjir. Iya. Kok nyaman kan enak kan? Oh, udah pulang ya? Oke, pulang. Udah serasa cepat aja gitu kan. Karena nggak terbebani. Iya. Ini tengok-tengok kan asik nama bos. Panggil awak kerja ya. Nah, kerja nggak nampak kerja. Nggak ada kerjaan mal. Pokoknya pantang kali suruh istirahat. Maunya gerak aja kelihatannya kan. Istirahat baru. Gerak anjing. Baru makan, saya makan. Hei, free kerjaan ini dulu. Ai. Mama beta bukan sapi beta. Jadi itulah kalau kerja di tempat orang itu memang gitu. Kalau aku sih nggak apa-apa sengsara waktu muda, tapi aku nggak berharap bahagia waktu tua nanti kan, waktu tua nanti. Intinya pengalaman. Kalau aku sih nyarinya pengalaman.
biar kedepannya ada kemudahan. Walaupun kayak mana pun aku nanti mau minus ataupun plus, kalau plus itu bonus lah, Bonusnya itu. kalau minus pun ya aku pun nggak Iya. ngerasain ya. Minus palingan itu kayak pembelajaran Ya makanya tuh setiap orang tangguh ya. Maksudnya nggak lemah, cuma gengsinya ini Terkalahkan oleh gengsinya. ya salah satu orang gengsi. karena gengsi itu kuat sumpah. Kalau orang gengsi kan ada kata-kata lebih baik hidup apa, Hidup tanpa gengsi. nggak lebih baik bergengsi daripada gengsi ya, itu lah sih. Lupa tuh pepatahnya orang sekarang Bergengsi daripada gengsi. ya. Hidup Kenapa lah. kau bedah bergengsi sama apa daripada gengsi? Itu maksudnya gimana? Kalau menurutmu ya? Bergengsi itu kayak background itu dari awal bodo amat lah, mau orang mau ngomong apa kek, mau kayak mana kek, intinya nanti dia bergengsi, maksudnya dia dicari orang. Kalau gengsi ini dia nggak cari orang, tapi gaya Ya. hidupnya berlebihan, padahal backgroundnya Dia kayak penuh Pas-pasan gaya lah. gitu. kalau menurutmu gimana tuh? Elegan. Elegan. Kalau menurut- Orangnya itu elegan gitu. Maksudnya dia nggak, Santun, memang dari backgroundnya dia kalau orang yang ada gitu. Ah, Tapi apa ya? humble gitu Ya ya. humble lah. Kalau gengsi ya kayak gitu. Kalau gengsi ya orangnya ya kayak mengada-ngada gitu. padahal nggak ada. Padahal nggak ada. Nah, Aku punya mobil nih, mobil tapi sewa. nggak ada. Jatuhnya ke pamer gitu kan. Aku kan merantau nih, merantau, lulus sekolah merantau, tapi sini jaga warnet. Itu kan ibaratnya nggak milih pekerjaan, tapi milih ilmu. Aku kan jurusan TKJ, Ya. jurusan komputer, jadi warnet. Oh, ini Udah pas itu udah. pas lah. Udah Jatuhnya pas. sesuai jurusan. Jasa jurusan. Tapi kan itu ibaratnya apa ya, Iya. hidup itu yang bisa ditebak lah maksudnya. Kan misalnya orang, wih di Batam enggak nih kerja, gajinya besar, basicnya besar misalnya. Tapi pas ke Batam Iya. berbalik belakang, bertolak belakang lah. Bertolak belakang. Ya orang banyak rantau kayak gitu. Karena orang apa ya, ekspektasinya itu terlalu tinggi Ya. gitu loh. Dia nggak mikir kesusahan Nggak kayak mikir mana, kesusahannya. yang penting kebahagiaan itu tergambar di otaknya. Kayak belakangan aja lah dulu gitu. Oh. Yang penting di sana tinggi gitu. Yang penting aku datang ke sana, masalah kesusahanku belakangan aja. Nggak dipikirin ininya dulu. Seharusnya kan kita tuh pikir kesusahannya dulu. Itu dulu dipersiapkan lah mentalnya. Memang bagus sih nggak mikir apa-apa, tapi lebih bagus lagi dibentukkan dulu konsepnya kan, Terencana lah. rencana lah maksudnya. Siap nggak ke ini kan, tahan nggak nggak makan sehari sekali misalnya. makan sehari sekali, Soalnya di sini serba mahal. sebulan sekali. Bisa aja pagi makan nasi ya kan, selebihnya minum air putih. Pandai-pandai lah kalau di Batam ini Pandai-pandai. itu. Pandai-pandai juga berteman. Ya, teman nomor satu. Teman. Ya. Jangan milih-milih. Kalau misalnya kau berteman apa nggak pandai nyari teman, ya kelaparan. Bukan lebih ke wawasanmu bakalan kurang. Wawasanmu bakal kurang Ya. juga. Soalnya teman itu berbagi cerita pengalaman ya. Dan cerita pengalaman ya mungkin nggak cuma cerita doang tapi bisa bantuin kau gitu. Ya kayak mana beradaptasinya juga sih. Iya. Kayak mana cara hidup di sini tuh kayak mana pergaulannya. Dan lebih paham biar nggak terjerumus maksudnya. Terjerumus ini wajar, tapi jangan terlalu dalam, jangan terlalu lama. Mungkin ya masih batas inilah Zonanya aman lah. aman lah, zona aman walaupun kau tuh udah jatuh ke dalam apa ya maksudnya ya, Jalan paling belum jurang. masih belum jurangnya lah istilahnya. Masih ya. jalan paling lah. Ya itulah, kalau kehidupan ini lebih baik banyak, kalau aku ya lebih baik kehidupan itu lebih baik banyak susahnya daripada bahagianya. Oh iya. Ya, kalau aku kayak itu Lebih asik ya kalau bilang. lebih asik banyak susahnya. Karena menantang gitu. Menantangnya nih
ya cuma menantang sih, tapi ketika kau udah senang hidupmu terus jatuh lagi, kau tuh nggak kaget. Iya. Balik lagi ke sini, udah gitu doang. Kecuali kalau hidupmu udah senang terus, tiba-tiba jatuh baru kaget gitu nantinya. Kaget. Aduh, kok gini banget sih hidup, kok berat banget gitu. Padahal biasa aja kan. Biasa aja kalau Padahal ada yang lebih kali dia, lebih susah lah. Kayak rezekimu harinya cuma misalnya anggap aja lah 20.000 membayarkan satu hari ini. Ya kan orang lain tuh pasti ada yang di bawah Pasti ada yang- 20.000. Setiap orang tuh beda pola pikir. Tapi otaknya sama. otak sama aja bentuknya. Sama-sama makan nasi pun. Sama-sama makan nasi juga. Soalnya kita beda sama orang Amerika. Cuman paling beda porsi doang. Ya, beda porsi. Kalau Soalnya sama aku nggak ada porsiku. Paling buat ini. lebih anjir, kayak 2 perut aja perutmu tuh. Kalau prinsipmu ya, kalau kerjaan tuh, kalau orang tua mau ngasih uang tapi kau masih kerja, itu merasa moodnya kan ya? Maksudnya kayak nggak apa-apa aku kerja, nggak apa-apa aku kerja tapi aku juga minta sama orang tuaku. Ya Apa nggak merasa aku mood? enggak sih, aku kalau udah kerja ya nggak minta lagi, karena itu udah kayak orang tua aku udah lepas tangan, karena orang tua aku udah 9 tahun atau berapa, 12 tahun ya sekolah kan, Iya. itu biayain kita hidup. Jadi kita udah kerja itu buat apa minta lagi. Udah ada apa namanya bekal Nah, untuk lepas ini ya kan. Sekolah udah, diajarin cara hidup udah, tata krama udah, masa harus minta lagi? iya kan. Kalau dia kasih itu namanya bonus. Kalau begitu, kalau orang tua kasih walaupun kita masih kerja, kalau begitu itu bonus. Tapi kayaknya kalau aku sih nggak terima. Kalau aku sih bonus itu. Karena aku nih, aku merantau, terus ketahuan nih misalnya aku ketahuan nggak ada kerjaan, nggak ada apa, dikasih ngirim keras tanpa aku minta. Ya kalau aku tolak, kalau begitu ya, kalau aku tolak Itu kok maksain diri sih, maksudnya kalau misalkan tolak aja gitu ya, kau kayak kalau Ben. kondisinya merantau ya itu yang bonus. Bonus. Kalau tinggal sama orang tua dikasih, ya kalau sama itu kan balik sama kan. nah, itu berarti kita nggak ini. Itulah perbedaan ya. Ada itulah kenapa dan sana kan juga nampak perbedaannya kan, perantauan sama Tinggal di rumah orang tua. rumah orang itu tinggal sama keluarga kan. Hmm. Kan itu juga sebaliknya, kayak gengsi sama yang susah hidupnya, gengsi sama yang susah hidupnya. Itu juga termasuk bisa dibilang gengsi loh. Gimana? Kau udah dikasih sama orang tuamu tapi kau sosok nolak supaya kau tuh dibilang nggak bergantung pada orang tua. Padahal kau, orang tuamu tahu kau lagi susah nih, lagi nganggur. Kau tuh kayak karena merasa malu sama sekelilingmu, ya kau bilang enggak lah, aku enggak ini, aku masih ada kok gitu. Itu Ya. gengsi juga. Tapi ada kalau cara bilang dari segi positifnya mungkin nggak Nggak mau pengen nyusahin. menyusahin. Iya. Kalau cara bilang segi positifnya. Tapi ini tergantung orangnya juga. Tapi Semua ya, orang beda. yang aku benci itu kalau dia udah kerja, merantau lah. Kalau dia merantau masih kerja terus royal uangnya habis, itu salah dia kan. Kesalahan dia. Malah minta sama orang tua. Kesalahan dia dong. Itu memang gak galak. Tepat dia belanjain ke gelap-gelap. Iya. Dia royal, dugem, minum, apa. Tapi pas tanggal muda terus tiba-tiba gak ada uang, mak aku minta uang lagi minum. Padahal orang tua kan belum tentu sama dia. Apa kisah hidupnya. Habis pulang kerja tidur ya kan. Oh. Ini enggak. Pulang kerja langsung kayak dugem, minum. Apa ngurusin motor ya, alat motor itu dia rombak semuanya. Dia tuh mikir tuh gaya terus mikir hari ini, hari esok mau amat. Pulang hari esok makan tempe ya. Bahagia dulu, mungkin mereka tuh bahagia nomor satu, terus saya bodo amat terakhir lah gitu. Panggil aku lah katanya. Kalau pandai-pandainya nggak nyusahin nggak apa-apa. Iya. Kalau misalnya pandai-pandainya itu dia mikir sendiri nggak apa-apa. Kalau misalkan masih ada yang disusahin, itu baru. Selama aku kerja nggak marah terus katanya.
Pasti semua orang pasti pernah ada yang nggak marah. Pasti ada yang kena marah. Ada juga loh Kecuali orang. yang kalau nggak kena marah tuh kalau penjilat. Ya, Penjilat. Tiba ada bos, Gak ada bos. nggak ada bos dia nggak rajin, males-malesan. Tiba ada bos, rajin yang ampun. Gercep banget tuh. Apa-apa dikerjain gitu. itu sih memang mantap kalau untuk politik ya kan. Kalau untuk politik mantap. Tapi kan ini kerja tim ya. Kerja tim. Kecuali Solo ya, Solo player. Solo player. Ya bodo amat kan Solo ya. Gajinya nggak sama kau rata. gitu. Ini kerja tim tapi nggak satu tim. Orang luar ya kau kemana-mana. Itu juga paling males itu. Aku kalau kerja sih kalau dibentak nggak apa-apa, asalkan bentaannya itu masih di Batas dalam wajar lah. masih di dalam zona pekerjaan lah. Kalau udah melebar ke sana enggak lah. Oh ini bodoh. Kau tengok keluargamu kayak mana di sana? Nah, itu kan nggak ada hubungannya Nggak ada sama hubungannya sama pekerjaan. keluarga itu, nggak ada hubungannya. Kamu teman tamat segini, Ya, tambahkan tambahkan SD ya kau ya. Ya hubungannya, otak masih sama kayak otakmu nih. nggak sama kerja. Itu ibaratnya nggak mencerminkan kalau dia tuh seorang bos, Nah, nggak bisa mengkritik, itu namanya menghina. Beda. kalau masalah kerja nih apa loh? Kita emang mungkin itu salah kita, tapi kita ketahui. Kalau dia marah-marah, ya kok kerja kayak ini malas-malasan. Tapi kalau nggak wajar itu lebih nggak wajar lagi. Kok pas jam istirahat dia marah-marah. Kalau jam istirahatnya marah itu memang nggak otak. Nggak ada pikirannya lagi, entah apa yang dipikir. Ya kan? Karyawan itu punya otaknya kan. Mereka marah-marah kerja pun nggak apa kan, nggak untuk merusak. Kalau kapul gimana? Apa tuh? Bisa hidupmu ini apa kayak nyanyi tuh, hidup penuh liku-liku, agak susah agak bahagia. Dari bahagia, dari susah yang dulu kan bahagia dulu ya. Enggak, dari kapan itu? Dari kecil kah? Dari kecil lah, biar apa? Biar orang tahu kok bisa kok sekuat ini, misalnya setangguh ini lah makanya. Bukan tangguh dalam bertarung ya. Bukan dalam bertarung, tapi dalam hidup lah ya, dalam menghadapi hidup lah. Kalau aku karena latar belakangku yang kurang jelas, bukan kurang jelas sih, maksudnya udah jelas lah, aku udah tahu kehidupanku apa, aku dari keluarga yang seperti apa. Aku tuh sebenarnya di keluarga aku yang sekarang ini aku tinggal, aku anak angkat. Iya, anak yang diangkat. Anak. Kang. Gak diangkat itu kayak anggaplah kayak diadopsi. Adopsi. Jadi waktu itu aku lahirnya di Malaysia, Cok. Berarti ini Malaysia. Kalau kok bisa Malaysia tuh? Karena gini ceritanya itu awalnya ibu kandungku sama bapak kandungku tuh mereka kan perantauan ke Malaysia. Tapi orang Indonesia nih. Orang Indonesia. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Yang satunya ibuku Madura, yang satunya bapakku Lombok gitu kan. Jadi mereka merantau di Malaysia. Dan aku lahir di sana. Anak berapa? Macam-macam tuh. Anak kedua. Macam-macam tuh. Gak bisa lah. Tahu lah. Apa hal nih? Jadi di sana itu kan kehidupan perantau itu kan apa ya, terbatasi gitu kan. Apalagi yang di luar negeri. Jadi karena kesulitan biaya untuk merawat aku waktu itu, jadi ibuku nih apa ya, nyerahin lah. Masa halusnya apa lah? Ngelempar. Itu bukan halus lah kan. Ya maksudnya mana ya, menawarkan mungkin ya. Nggak boleh. Halus nggak sih itu? Kalau menawarkan itu nggak boleh masuk penjara. Kalau menawarkan itu karena ini melalui nggak sah gitu, Cok. Dia kayak kalau sah kan dia ada ibu angkat ini kebetulan lagi ke daerah itu kan, anggaplah kayak lagi jalan-jalan. Terus ibu kandungku ini gimana ya? kan nih. Cerita ke tetangganya gitu, aku nggak sanggup
lagi ngebiayain anak ini. Mungkin ya kalau masalah itu minta tolong Minta titip, tolong dirawat lah. soalnya daripada anak ini nanti maksudnya tanda kutip kurang gizi lah, Kurang gizi, kurang makanan lah. mati. Nah daripada itu kan ya yang baik kan mantap loh, dikasihnya minta tolong lah. Tapi yang rawat ini kan bukan keluarga gitu kan, maksudnya bukan keluarga dia, orang asing lah istilahnya, orang jauh. Bukan teman juga. Jadi di situ aku tahu itu sejak SD kelas 5 aku Itu baru kan yang dikasih tahu dikasih atau tahu. Itu pun yang ngasih tahu bibi aku. bibimu asli? Bibi kandung, bukan bibi kandung, bibi dari ibu angkatku ini. Oh. Ngasih tahu kalau itu pun ngasih taunya dalam keadaan marah waktu itu. Karena aku bikin kesalahan waktu itu. Oh mungkin keceplosan yang seharusnya dirahasiakan. Yang seharusnya dirahasiakan malah keceplosan gitu. Kamu ini hanya anak angkat di sini, anak pungut, dibilangnya anak pungut waktu itu. Itu kok nggak paham ya apa arti anak angkat atau anak pungut? Aku cuma tahunya anak pungut waktu itu pahamnya. Anak pungut tuh berarti kok nggak paham, masing-masing itu nggak paham ya? Udah paham. Memang sakit kan? Terus? Ya awalnya pasti kita kayak nggak terima dong. Iya, sok gitu kan. Shock lah. Nggak terima. Aku dari Malaysia nih ya, itu dikirim ya, dipulangkan lah istilahnya, dipulangkan ke Madura. Berarti yang sempat sekolah di Malaysia berarti ya? Enggak sempat sekolah di Malaysia. Aku tahunya waktu di kampung itu. Oh. Sekolahnya di Indonesia. Sekolahnya di Indonesia. Di Madura? Di Madura. Madura ya? Sate. Nggak semua orang Madura. Enggak semua orang Madura jualan sate, Pak. Oh, jual besi. Jual besi. Oh. Selama di Madura aku tinggal sama bibiku, hidup sebagai apa ya, di sana bibiku tuh tani. Cuman hasil taninya itu enggak dijualkan tapi untuk dinikmati sendiri gitu. Oh iya paham. Kayak jagung, singkong gitu untuk makan. Kalau zaman dulu kan tinggal lumayan. Lumayan. Kalau mancing ya tinggal mancing, soalnya kan dekat pesisir juga. Iya. Nggak, yang aku tanyakanku, yang aku mau tanyain pas udah keceplosan tuh, kau langsung langsung nyari tahu atau kayak mana tuh? Kayak kondisimu kayak. Ya aku waktu dia keceplosan tahu segitu ya nangis, dia itu ya coba untuk melupakan. Nenangin diri ya. Ada lagi yang ceritain lagi gitu kan waktu pas lagi ngaji gitu kan, karena dia juga orang ini tahu gitu dari keluargaku itu. Itu kawanmu atau ustaz atau apa? Guru ngaji lah. Guru ngaji ya. Ya. Katanya kan pokoknya sedih ceritanya katanya. Yang sama pemula itu orangnya sangat nyesu ya kan, pakai baju itu aja lah. Ya dia nih anak pungut katanya kan, dikasih begini. Dia ngomong langsung sama mu. Iya, sambil cerita ke anak-anak di situ. Oh, ibaratnya mau ngasih motivasi. Iya. Padahal bukan motivasi bagi aku. Motivasi ke mereka, tapi untukmu kayak bagiku tuh aib rasanya. Ya aib. Ya kalau Tapi berarti kau nih kayak baru tahu sih, ya aib sih. Berarti kau nih yang kau ceritanya berarti kau udah berdamai ya sama dirimu sendiri ya, udah nerima lah. Aku nerima banget itu pas SMK aku udah nerima banget, karena aku langsung nanya ke bapakku waktu itu. Pertama kalinya aku nelpon sama bapak kandungku. SMK? Iya. Itu gimana nengoknya? SMK waktu itu karena kan bapakku tahu Facebookku juga waktu itu, jadi aku minta nomor HP-nya, aku telepon dia, aku tanyain kenapa kok aku waktu itu dikasihkan ke orang gitu loh. Kenapa? Apa nggak bisa usaha? Kata. Enggak, waktu itu aku kebetulan lagi sakit. Dia lagi sakit parah waktu itu. Bapakmu yang sakit? Iya. Sampai dia tuh nggak bisa kerja selama 2 bulan. Dia sampai berobat. Tahu-tahu pas pulang ke rumah anaknya nggak ada di rumah gitu. Udah dikasihkan ke orang. Oh, berarti tanpa sepengetahuan bapakmu? Iya. Menurut cerita dari dia ya. Tanpa sepengetahuan bapakku dikasihkan. Berarti memang dari lahirnya udah ada perjuangan ya. Bukan perjuangan, dari apa sih namanya, nggak pahit lah maksudnya ya kan, nggak pahit, rasa pahit nggak
nyentuh gue ngapain. Nah Masalahnya aku tuh tinggalnya bukan di keluarga kandung gitu kan, maksudnya kalau misalnya tinggal sama bibi masih mending lah gitu kan, bibi dari keluarga ya. ini gitu. Ini Ini kan orang dari asing, orang kan? asing gitu kan. Kalau itu baru pahit banget. Kalau kau masih tinggal sama bibimu atau nenekmu masih mending karena masih sama keluarga kandungmu Ya. sendiri gitu. Bagiku sih orang broken home itu misalkan broken home ayah sama ibunya bisa misalnya cerai, terus masih tinggal sama ibunya atau masih tinggal sama Itu masih ayahnya, mending. itu masih mending. Masih mending. Ini masih tinggal sama orang lain gitu kan. tapi lebih baik lagi pas kita udah besar itu baru pertama kali kita jumpa orang tua, itu yang paling sih. Itu baik. Kau tahu waktu masih di kampung itu aku dikirain bahwa bapakku tuh udah meninggal karena ngelariin uang orang. Makanya Kayak gimana? Anggap dia mandor, terus nggak bayar ke karyawannya Oh, gitu, iya. dia bawa lari uang, korup lah, korup. terus mati katanya kan, dipukulin Itu kenapa? kata bibiku. Dia menyembunyikan atau memang nggak tahu. Nggak tahu konsepnya, entah marah atau gimana gitu kan, biar nggak dicari atau mungkin. Tapi kok kamu bisa tahu kalau ini bapakmu itu dari siapa? Sedangkan mimikmu ngomongannya kan itu. Iya, Kok kamu bisa tahu ini bapakku? ditunjukin sama ibuku, Ibunya kan? ibu kandungku. Oh sebelum itu berarti kontak dulu sama ibu. Masih ada kontak, cuman kan nggak nelpon ke aku langsung, masih nelpon ke bibiku gitu. Kan diceritain ya bapakmu masih hidup. Itu masih bersama mereka. Enggak, udah pisah. Berarti masalah itu memang nggak bisa atau masih bersama? Waktu aku udah diadopsi, mereka cerai. Oh mungkin karena itu urusan pribadi dan Urusan mereka lah itu. Pribadi. Berarti kesimpulan itu kalau kalian masih hidup sama keluarga sendiri, syukuri. Jangan kalian mama kalian ngasih uang 1.000, 5.000, ini kurang ini. Masih tengok, kan dari sini aja udah nampak. Ini si Apple aja tinggal sama orang tua. Ini dalam arti itu tinggal sama orang asing lah. Orang asing. Syukuri aja, sih kedepannya kan Orang asing ya, Pak? Orang berani mana? orang bule. Enggak lah, maksudnya kalau sekarang kan udah, karena mereka ngerawat aku dari kecil, dari masih bayi, Itu dari udah umur berapa bulan gitu, aku udah nganggap mereka udah kayak ya keluarga aku. Ya. Aku kira kau dirawat sama alien, cuy. Enggak lah, Banyak emas anjing. itu makhluk asing anjing. Maaf, miring terbang. Ini piring terbang. Apa sih? Oh, jokes bapak, jokes bapak. Berarti kau paling bungsu lah ya. Kalau musuh kok kayaknya ya. Dua kali. Dua kali bentuknya ya. Ya kan 98, Cok. Enggak mungkin muda terus. Aku awalnya sih enggak 98 coba awalnya. Dua kali ya ini. 95. 95. Enggak lah. Jadi selama di kampung itu aku ya belajar hidup apa? Kayak bersyukur lah. Kalau orang di kampung, bukan orang di kampung ya. Kalau orang di kota kan kita hidup tuh kayak maksain ada gitu. Ya betul. Mau makan tuh harus ada ini, harus ada itu. Kalau di kampung kan apa yang ada itu lagi makan. Enggak milih-milih lah ngalamatnya ya. Kalau milih-milih kayu udah disiapin tuh. Makan aja, tinggal makan, masih milih-milih. Tok. Gampang tipu. Itu dipukul dulu baru dimarahin. Gampang tipu dari kayu kan. Merah. Itu dipukul dulu baru dimarahin, bukan dimarahin dulu baru dipukul. Kembali ya. Dipukul dulu baru dimarahin. Oh, kalau dimarahin dulu takutnya melawan kan. Masih bisa lari. Ya, tapi kok zaman sekarang nggak ada kayak pukulan lagi sih. Nggak ada. Soalnya kan ya gara-gara ini kan undang-undang kan. Tidak boleh memukul anak. Berarti pas bapakmu ceritain baru ke udahlah lupain aja. Ya, baru udah nggak apa-apa lah. Udah terlanjur juga kok. Aku udah gede juga kok. Itu ketemu ya sama bapaknya itu sama mana? Sampai sekarang jumpa cuma video call. Oh, belum pernah jumpa langsung. Iya, belum jumpa langsung Itu sama bapak. sama bapak. Kalau sama ibu udah jumpa kemarin waktu aku
tahun 2018 lah, kan udah tamat sekolah tuh. Jadi aku nyoba merantau ke Malaysia waktu itu. Komunitasnya Iya, sendirian. sama ini omku waktu itu. Oh, Nggak mungkin lo sendirian, aku nggak ngerti kehidupan sana kok. berapa lama? Soalnya kan kalau kita kan merantau sana kan pakai paspor, jadi selama 1 bulan, di bawah 1 bulan tuh harus keluar gitu loh. Harus ke Indonesia lagi. Oh, balik ke pancong Indonesia. Pancong, paspor pelancong biasa. Ini Pak, lancong. Dibilang sedih, Nggak sedih. Ya yang sedih gitu. Dibilang Dibilang sedih, marah, ya marah. dibilang marah ya kita nggak patut marah, karena mereka nggak tahu kan, karena bukan mereka yang bikin itu. Ya sama juga kayak udah takdir lah. Udah tak Iya, takdir. Kita nggak bisa menebak. Ya. nggak bisa nebak, kalau bisa menebak kan nggak mungkin lah dibikin kayak gitu kan. Yang itulah kisah hidup gue. Itu sebenarnya Itu yang sebagian ya. sebagian, masih sebagiannya Itu itu. masih yang kecilnya lah. Ya pokoknya kan kan taunya inilah hidupku gitu loh. Ya. Aku tuh dibesarkan bukan keluarga asli gitu intinya. Itu kalau masukan dari ibu mana? Yang orang-orang tinggal sama orang tuanya tapi masih bertingkah atau jarang pulang lah maksudnya. Jarang pulang ke rumah ya. Heran aja sih. Kecuali merantau ya, kalau aku merantau ya jarang Ya, pulang ke kalau, rumah lah. kalau misalkan jarang di rumah karena merantau ya nggak masalah, tapi kalau misalkan kau jarang rumah karena bosan sama orang tuamu ya Itu kau kurang ajar sih. ya itu jadi tengah sih. Jadi tengah kayaknya ya. Jadi tengah. Karena kesel dimarahin ya apa sih maksudnya gitu kan, orang tua wajib marahin kau kalau kau bikin salah gitu. Nggak mungkin orang tua marah-marah kalau orang salah. Karena nggak salah misalnya bawa piala ke rumah kan karena prestasi, kok ngapain sih dapat piala kayak gini, nggak suka ibu ya kamu dapat piala gini, ibu nggak suka kamu jadi orang prestasi gitu. Kan nggak ada men orang kayak gitu. Pesanku untuk kalian yang masih tinggal sama keluarga tapi masih banyak tingkah, kalian masih beruntung lah, lebih beruntung lagi, masih beruntung daripada anak broken home gitu loh. Iya. Masih beruntung gitu. Sedangkan yang merantau ya, yang dulu sering dimasakin sama orang tuanya, sekarang masakan orang luar harus meninggalkan itu. Tapi kadang masih juga kurang bersyukur ya. Enggak lah. Bukan manusia. Enggak elemen kalau cowok. Bantu ya. Apa-apa ngeluh, karena masih sama orang tua. Makan dulu. Bisa makan di rumah. Bisa makan di rumah. Ini kalau mereka misalnya makan dulu, aku mau nyari duit kemana ya, harus kerja dulu aku nih biar bisa makan ya. Ini enggak tinggal sama orang tua, mak lauknya masak ikan. Masa ikan aja, masa teri. Ini kalau Masih mending kau dikasih makan. ini kalau mereka hanya dimakan ya. Bukannya disuruh ngarit dulu baru kau makan gitu kan. Ya. Baru. Ini udah dikasih makan banyak tingkah. Kecuali kau yang kerja gitu kan, kerja nyari duit. Jadi kau Udah ngasih duit 10 juta tapi masaknya ikan teri, baru kau protes gitu. Ini udah saya kasih 50 juta tapi kok masaknya ikan teri. Apa maksudnya gitu? Kan saya suruh beli ayam, suruh beli daging sapi. beli babi untuk yang mau ya kan. Baru protes. Protes nih jangan marah-marah dong, tanyain dulu alasannya kenapa gitu. Iya. Intinya itu banyak dengerin pengalaman orang, dari pengalaman orang kita bisa belajar gitu. Walaupun kita belum ngalamin ya, kita perlu belajar dari pengalaman orang itu, kayak susah Bisa dibayangi lah. bisa kayak kan percuma punya otak tapi nggak bisa berpikir. Iya. Kalau misalnya orang berbagi pengalaman tapi dia belum sukses, itu kan berbagi pengalaman nggak harus sukses. Nggak harus nunggu sukses dulu. Iya. Baru pengalaman. Itu kan itu kisah hidupnya lah. Apa yang dia jalani, dia berhasil melewati itulah. Berhasil itu bonusnya men. Ya. Dan itu mental. Ini mental macet di mulut nomor 1 besar kali. Tapi pas susah itu, kemana ini? Nangis lagi kemarin. Padahal masih bisa makan loh. Masih bisa makan Iya. nangis. Aku nangis ya. Kurang masuk apa kau nak? Daripada kau cuma minum air. Masih mending bisa makan nasi daripada minum air doang untuk bikin kenyang perut. Itu kalau misalkan kau nginap
apa misalnya kau kerja nih tapi kau tinggal di mes, itu baru kau ngerasain tuh Ya enggak ya, itu paling kecil lah, bagian kecil lah. bagian kecilnya, istilahnya kau udah ngerasain susahnya gitu. Ya. Belum pula kalau kau ngekos, Hmm. setiap bulan harus ada stok untuk bayar kos. Kalau mes kan dibayarin sama bos. Kalau udah ngekos, enggak. Kalau yang bersihin sendiri, kalau merawat sendiri, mandiri banget kok ngekos itu. mandiri lah. Pokoknya harus nyimpan uang untuk bayar kos, untuk makan ini. Perencanaan itu penting, walaupun kadang meleset, nggak apa-apa. Kalau orang perantau pasti yang di kampung bilang, hidup lu nggak enak ya. Apa nih? Makan mie goreng 1 biji aja udah enak ya. Tergantung orangnya. Bukan masalah orang kampung bilang aku gemuk. Bukan karena aku banyak uang aku gemuk, tapi karena aku bertahan hidup aku paham. Cara bertahan hidupnya. Ini enggak, kau udah lama berapa tahun kau merantau? Udah banyak uangmu sana kan? Bagilah dulu ini. Aduh nanti aku suruh kau kesini biar kau kayak mana tahu. Karena kan mereka lihat covernya bukan perjalanannya. Ya. Kan orang kan nggak mungkin ngepost kesusahannya di sosmed, pasti ngepost tuh kebahagiaannya Dong, nggak mungkin tuh. Nah jadi itulah ya, sebagian kecil dari perjalanan kami, bukan soal adu nasib tapi berbagi pengalaman soal kehidupan. Ini cuma sebagai apa ya, untuk bukan lebih ke supaya kalian pun jangan banyak menyerah lah ya, jangan menyerah untuk menjalani kehidupan lah. Ajar terus, kalau cowok tuh ibaratnya biji terong, dilempar kemana pun hidup. Makan ubi ya, makan ubi tuh batang ubi dilempar kemana pun tetap tumbuh gitu. Itulah kayak yang tuanya masih semangat, masa yang muda. Jangan mempersingkat hidup Anda gitu. Hidup tuh ajar terus lah, jangan sampai direm lah. Jangan sampai direm, lanjut aja terus. Kalau habis minyak ya istirahat dulu. Kalau misalkan anggaplah nggak kuat menghadapi masalah, cerita itu penting, bukan untuk pamer masalahmu tapi kau tuh nyari solusi. Ya pastinya kalau kau cerita sama kawan pasti kau tuh ngasih solusi lah. Nggak mungkin kau punya malah GL. Jangan malu untuk bercerita. Aku sih prinsipku ya nggak usah jauh-jauh dari pergi ke negeri Cina, baik kita cari ilmu itu di dekat-dekat aja. Di dekat pun ada pun, Kan jauh-jauh ngeluarin uang banyak ya kan, ke Cina pula lagi tuh. Kalau aku pintar-pintar nyari teman, walaupun itu sedikit nggak apa-apa, yang penting mereka mau dengerin ceritamu sama ngasih solusi samamu. Karena dari teman kita bisa apa ya, Sharing ya. Refresh tuh kayak awalnya kita sedih, tiba-tiba kayak relax lagi, kembali relax lagi, ada semangat lagi untuk ngelanjutin hidupnya. Tuhan anggap lagi nih, Tuhan cuma ngasih jalan aja, tinggal kita milih aja. Iya. Bukan milih tapi kita yang ngejalanin. Wah, saya harus kemana? Kalau kamu mau susah aja terus. Mudah-mudahan kalian nyampe otak kalian tuh. Sampai lah, bisa lah diambil kesimpulannya gitu. Kesimpulannya kayak mana ya? Bukannya kami apa? Jauh lah kayak dari pikiran negatif. Kayak kami berbagi hal positif lah. Positif walaupun sedikit. Walaupun mengungkapnya agak-agak negatif lah. Sama-sama abu-abu. Apa sih aku ngomong sama-sama kalau ngomong sama-sama anjing. Sama-sama abu-abu gitu loh. Kesemutan tapi sebutnya nggak ada. Haha, garing ya. Bangsat. Kurang lanjut ya. Nah. Bye.